Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Laudia Story, tempat di mana kisah nyata yang mengguncang hati, Bandung mendadak gempar. Sebuah kasus mengejutkan terjadi di sebuah kawasan industri, ketika seorang wanita pemilik pabrik diduga menghabisi nyawa karyawannya sendiri. Jasad korban ditemukan di belakang pabrik, terbungkus rapi dalam plastik hitam besar, seolah ingin disembunyikan dari pandangan dunia. Bandung, pagi itu terasa sedikit berbeda. Udara masih berkabut tipis ketika matahari mulai menembus sela-sela atap seng kawasan industri Cimahi. Di antara deru mesin dan langkah kaki para pekerja yang bergegas masuk, satu hal terasa janggal. Seorang karyawan bernama Reno tidak terlihat datang seperti biasanya. Ia dikenal sebagai sosok rajin, datang lebih awal dari rekan-rekannya, dan selalu menyapa dengan senyum. Namun hari itu, meja kerjanya kosong, dan helm yang biasa tergantung di dinding ruang produksi masih di tempatnya. Awalnya, tak ada yang mengira apa-apa. Semua berpikir mungkin ia sedang sakit atau izin tanpa sempat memberi kabar. Tapi semakin siang, suasana di dalam pabrik milik Bu Ratna, seorang pengusaha wanita berusia 40-an, mulai dipenuhi bisik-bisik. Bu Ratna dikenal disiplin, tegas, bahkan cenderung keras terhadap karyawannya. Namun di balik ketegasannya, banyak yang menghormati karena di tangan wanita itulah pabrik logam kecil itu bisa bertahan selama bertahun-tahun. Siang itu, ia tampak lebih pendiam dari biasanya. Wajahnya terlihat kaku, sesekali menatap keluar jendela ruang kerjanya. Ketika salah satu karyawan, Dian, memberanikan diri bertanya soal Reno, jawaban Bu Ratna singkat dan datar. Dia sudah saya suruh pulang. Ada masalah kemarin. Tidak ada penjelasan lebih lanjut, namun intonasi suaranya terdengar menutup ruang tanya. Beberapa karyawan saling berpandangan, bingung sekaligus heran, sebab sehari sebelumnya mereka masih melihat Reno bekerja seperti biasa dan bahkan lembur hingga malam. Menjelang sore, suasana semakin tidak tenang. Seorang satpam bernama Pak Suryana mengatakan motor milik Reno masih terparkir di halaman belakang pabrik sejak malam sebelumnya. Anehnya, kunci motor masih menempel di saku jaket yang tergantung di pos keamanan. Dari catatan absensi digital, Reno tercatat keluar pabrik pukul 9 malam, tapi rekaman CCTV tak menunjukkan dirinya melewati gerbang utama. Semua seolah berhenti di satu titik. Area belakang pabrik, yang dikenal cukup sepi dan jarang dilalui pekerja kecuali untuk membuang limbah. Tempat itu gelap dan berpasir, dibatasi tembok tinggi dengan satu pintu besi kecil yang jarang dibuka. Beberapa pekerja mulai berspekulasi. Ada yang bilang Reno sempat bertengkar dengan Bu Ratna sehari sebelumnya soal laporan stok bahan produksi yang tidak cocok. Ada juga yang mengatakan ia melihat Bu Ratna keluar malam itu membawa karung besar hitam menuju arah belakang pabrik. Namun tak seorang pun berani menegur atau memastikan, sebab semua tahu bagaimana temperamen sang pemilik pabrik. Di dalam ruangannya, Bu Ratna terus bekerja dengan wajah tanpa ekspresi. Ia memeriksa dokumen, menulis sesuatu, lalu menatap layar komputer seolah ingin melupakan sesuatu yang berat. Tapi dari tatap matanya yang kosong, jelas terlihat ada beban besar yang disembunyikan. Menjelang malam, kabar hilangnya Reno semakin menyebar di antara karyawan. Istrinya, yang tinggal tidak jauh dari pabrik, datang menanyakan keberadaannya. Ia mengatakan suaminya terakhir menghubungi lewat pesan singkat sekitar pukul 8 malam, mengatakan sedang menyelesaikan laporan produksi di kantor dan akan pulang sedikit terlambat. Setelah itu, tak ada kabar lagi. Ponselnya tak aktif, dan nomor darurat perusahaan pun tak bisa memberikan penjelasan pasti. Saat malam semakin larut dan pabrik mulai sepi, rasa gelisah menyelimuti seluruh area. Beberapa karyawan bahkan menolak pulang duluan, berharap Reno tiba-tiba muncul membawa alasan sederhana seperti ponselnya rusak atau sedang menginap di tempat teman. Namun, semua berubah ketika salah satu karyawan bagian gudang menyadari sesuatu yang tak biasa. Di lantai belakang dekat pintu keluar samping, terdapat bekas seretan kecil seperti benda berat yang baru saja dipindahkan. Ada jejak sepatu yang tidak jelas,
Dan aroma aneh menyeruak samar, bau yang asing bagi mereka yang biasa mencium campuran logam dan oli. Kayak ada yang disembunyikan di belakang, ujar salah seorang dengan suara pelan. Malam itu, untuk pertama kalinya, karyawan-karyawan pabrik itu merasakan suasana mencekam. Tak ada yang tahu bahwa di balik dinding pabrik yang sunyi, sebuah rahasia kelam sedang menunggu untuk terbongkar. Sebuah rahasia yang akan mengubah nama baik seorang pengusaha menjadi bahan perbincangan seluruh kota. Dan dari sinilah, kisah kelam, tragedi di pabrik Bandung, benar-benar dimulai. Keesokan paginya, suasana pabrik terasa lebih tegang dari biasanya. Beberapa pekerja datang lebih pagi, bukan untuk bekerja, tapi untuk mencari kabar. Nama Reno menjadi pembicaraan utama di setiap sudut ruang produksi. Dia nggak mungkin kabur, orangnya rajin, ujar seorang karyawan bagian gudang dengan nada yakin. Sementara itu, Bu Ratna tampak tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, datang dengan mobil putihnya tepat pukul 8 pagi, mengenakan kemeja rapi dan kacamata hitam, seolah tak ada yang terjadi. Namun, bagi mereka yang memperhatikan lebih dalam, wajahnya terlihat pucat, dan langkahnya tampak lebih cepat dari biasanya. Di ruang administrasi, Dian dan Yudi, dua orang karyawan senior, mulai membicarakan kejanggalan yang mereka temukan. Mereka mencoba menelusuri rekaman kamera pengawas, namun anehnya, sebagian rekaman di area belakang pabrik malam itu terhapus. Ketika mereka melapor ke bagian keamanan, Pak Suryana, sang satpam, hanya bisa geleng kepala. Nggak tahu kenapa, CCTV belakang mati pas jam 9 lewat dikit. Baru nyala lagi subuh. Padahal, di jam-jam itulah Reno terakhir kali terlihat di pabrik. Beberapa karyawan mulai merasa ada yang tidak beres. Apalagi, sejak pagi Bu Ratna melarang siapapun mendekat ke area belakang pabrik dengan alasan sedang ada pengecekan saluran limbah. Nanti saja kalau sudah bersih, katanya singkat sambil menutup pembicaraan. Tapi justru larangan itu menambah rasa penasaran. Apalagi beberapa orang sempat melihat tumpukan karung besar tertutup terpal di dekat dinding pabrik yang jarang digunakan. Bau tak sedap yang mulai tercium samar membuat banyak orang tak tenang. Menjelang siang, istri Reno datang ke pabrik. Wajahnya penuh cemas. Ia menenteng ponsel sambil menunjukkan pesan terakhir dari suaminya malam itu. Pesan singkat berisi kalimat, "Sudah hampir selesai, sebentar lagi pulang." Namun setelah pesan itu, tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Ia memohon agar pihak pabrik membantu mencari keberadaan suaminya. Namun lagi-lagi, Bu Ratna hanya memberi jawaban dingin, mungkin dia sedang ada urusan pribadi. Kalimat yang seolah ingin menutup topik tersebut. Tapi bagi para karyawan yang sudah bertahun-tahun mengenal Reno, alasan itu terasa terlalu ringan. Beberapa jam kemudian, hujan turun deras mengguyur kawasan industri. Air mengalir deras di sepanjang parit belakang, membuat aroma tak sedap dari arah sana semakin kuat. Salah seorang karyawan baru, Bagas, yang kebetulan bertugas mengecek stok bahan bakar, melewati area itu tanpa sengaja. Ia melihat sesuatu yang membuat langkahnya terhenti. Ada noda kehitaman di lantai semen, seperti bekas seretan dari benda berat. Ia memanggil rekannya, dan keduanya berdiri terpaku, saling bertukar pandang tanpa kata. Dalam hati mereka, muncul firasat buruk yang sulit dijelaskan. Di saat yang sama, warga sekitar juga mulai bertanya-tanya. Beberapa malam terakhir, mereka mendengar suara mobil keluar masuk pabrik di jam yang tak biasa. Bahkan seorang penjaga warung di seberang jalan sempat melihat Bu Ratna keluar malam dengan jaket hitam dan membawa karung besar ke arah belakang bangunan. Saat ditanya oleh warga, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Cuma buang limbah." Tapi malam itu, ekspresinya tampak gelisah dan tergesa. Sore mulai merayap. Langit Bandung yang biasanya hangat berubah kelabu. Di tengah suara mesin yang mulai pelan, suasana di dalam pabrik semakin dingin. Banyak karyawan yang saling berbisik, takut namun juga penasaran. Beberapa dari mereka bahkan berniat melapor ke polisi bila malam nanti Reno belum juga ditemukan.
Tak ada yang tahu, keputusan itulah yang kelak akan membuka pintu menuju kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik dinding beton pabrik itu. Sementara di ruang kerjanya, Bu Ratna duduk terpaku menatap layar komputer. Tangannya gemetar halus, meski ekspresinya masih berusaha tampak tenang. Di luar ruangan, terdengar langkah kaki para pekerja yang mulai bersiap pulang. Tapi di dalam ruang itu, udara terasa menekan. Di meja, secangkir kopi sudah dingin, dan di sampingnya tergeletak ponsel dengan satu pesan tak terbaca. Sebuah pesan dari Reno, dikirim malam sebelum ia menghilang. Hanya ada satu kalimat pendek di sana. Bu, saya tahu semua yang ibu sembunyikan. Dan sejak pesan itu dikirim, tak ada lagi yang mendengar kabar dari Reno. Hari ketiga sejak hilangnya Reno menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di pabrik itu. Pagi itu, sekitar pukul 8, beberapa warga sekitar mengeluh kepada Satpam karena mencium bau tak sedap dari arah belakang bangunan. Awalnya, mereka mengira ada bangkai hewan atau tumpukan limbah yang membusuk karena hujan 2 hari berturut-turut. Namun semakin lama, bau itu makin kuat dan menusuk hidung. Pak Suryana, Satpam yang bertugas, akhirnya memutuskan untuk memeriksa sumbernya. Ia berjalan menyusuri lorong sempit di sisi kiri pabrik, tempat pipa-pipa besar melintang dan dindingnya mulai ditumbuhi lumut. Setibanya di area belakang, langkahnya terhenti. Di antara tumpukan karung besar dan drum kosong, tampak sebuah plastik hitam besar, diikat rapi dengan tali tambang. Warnanya pekat dan basah oleh air hujan yang menggenang di sekitarnya. Aroma menyengat berasal dari sana. Dengan napas tercekat, Pak Suryana memanggil 2 karyawan yang kebetulan lewat untuk membantu. Mereka awalnya enggan mendekat, namun rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Saat salah satu dari mereka menyingkap sedikit bagian atas plastik itu, seketika suasana berubah hening. Tubuh mereka seakan membeku, pandangan kosong, dan suara teriakan kecil terdengar tertahan di tenggorokan. Di dalamnya, tampak sepasang kaki manusia. Kepanikan langsung pecah. Beberapa pekerja menjerit, sebagian berlari menjauh sambil menutup mulut. Ada yang menangis, ada pula yang langsung pingsan di tempat. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar ke seluruh area pabrik. Ada mayat di belakang, teriak seseorang sambil berlari ke arah kantor utama. Para karyawan yang sedang bekerja langsung berhenti, sementara sebagian warga sekitar berkerumun di luar pagar, mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Polisi datang tak lama kemudian setelah laporan masuk melalui telepon darurat. Dalam waktu singkat, garis kuning membentang mengelilingi area belakang pabrik. Tim forensik melakukan pemeriksaan, dan suasana berubah menjadi mencekam. Wartawan mulai berdatangan, kamera bergantian mengabadikan suasana di luar pabrik. Dari luar pagar, terlihat wajah-wajah karyawan yang masih syok. Sebagian menunduk tak percaya. Kapolsek setempat, dalam keterangan awal, menyebut bahwa mayat dalam plastik itu diperkirakan sudah 2 hari meninggal dunia. Saat dibuka, tubuh korban masih mengenakan seragam kerja pabrik. Dan saat identifikasi dilakukan, semua menjadi jelas. Jasad itu adalah Reno, karyawan yang selama ini dicari-cari. Tangis pecah di antara para pekerja. Banyak yang menolak percaya. Reno yang selama ini dikenal baik dan ramah, kini terbujur kaku dengan luka di bagian kepala dan tangan yang masih terikat. Polisi mulai menyisir seluruh area pabrik. Beberapa ruangan diperiksa, termasuk ruang kerja Bu Ratna. Dari hasil awal olah TKP, ditemukan beberapa hal yang mencurigakan, bekas seretan di lantai belakang ruangan, bercak cairan berwarna gelap di karpet, serta selembar sarung tangan plastik di tempat sampah yang sudah mengering. Polisi juga mengamankan rekaman CCTV dari seluruh sudut pabrik untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, Bu Ratna terlihat duduk di ruang kerjanya dengan wajah pucat pasi. Ketika polisi meminta keterangannya, ia menjawab dengan suara bergetar, "Saya tidak tahu apa-apa. Saya baru dengar tadi pagi." Tapi tatapan matanya kosong, dan tangannya terus menggenggam sesuatu di pangkuannya,
Sebuah gantungan kunci bertuliskan nama Reno. Di luar gedung, suasana semakin ramai. Warga mulai membicarakan berbagai dugaan. Ada yang bilang ini kecelakaan kerja yang ditutupi, ada pula yang percaya ini pembunuhan berencana. Tapi satu hal pasti, pabrik itu kini berubah dari tempat bekerja menjadi lokasi kejadian yang menakutkan. Sore itu, ketika matahari mulai turun di balik awan kelabu, mobil jenazah perlahan meninggalkan pabrik, membawa tubuh Reno menuju rumah sakit untuk autopsi. Di balik pagar besi, para karyawan menatap dengan mata berkaca-kaca. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi percakapan. Hanya keheningan dan rasa takut yang menggantung di udara. Dan di dalam ruang kantor utama, Bu Ratna menutup pintu rapat-rapat. Ia berdiri di depan cermin, menatap bayangannya sendiri, lalu berbisik lirih, "Aku tidak bermaksud sejauh ini." Air matanya jatuh, namun penyesalan itu datang terlambat. Karena sejak pagi itu, roda hukum sudah mulai berputar, dan tak ada jalan untuk kembali. Setelah penemuan jasad Reno, situasi di pabrik milik Bu Ratna berubah drastis. Garis polisi masih membentang di area belakang, dan aroma anyir dari lokasi kejadian belum sepenuhnya hilang. Di dalam ruangan forensik, petugas mulai bekerja, mengambil sampel darah, mengukur jejak, dan memeriksa setiap sudut ruangan dengan cermat. Polisi tidak butuh waktu lama untuk menemukan kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada satu titik. Ruang kerja sang pemilik pabrik sendiri. Pagi itu, tim identifikasi dari Polrestabes Bandung datang membawa alat lengkap. Mereka menemukan bekas seretan di lantai ruangan Bu Ratna, bercak cairan mengering di karpet, serta satu sarung tangan lateks dengan sidik jari yang sudah sebagian pudar. Dari hasil uji awal, bercak cairan itu terbukti mengandung darah manusia. Tak hanya itu, di CCTV bagian koridor kantor utama, terekam sosok Bu Ratna berjalan tergesa pada malam kejadian sekitar pukul 21.15, mengenakan pakaian gelap dan sarung tangan. Ia terlihat membawa sesuatu yang besar di dalam karung hitam menuju arah belakang pabrik, dan setelah itu, kamera di area belakang tiba-tiba mati selama beberapa jam. Polisi pun mulai menginterogasi seluruh karyawan satu persatu. Dari keterangan mereka, muncul pola yang semakin jelas. Beberapa karyawan mengaku mendengar suara pertengkaran di ruang kerja Bu Ratna pada malam sebelum Reno menghilang. "Saya dengar suara laki-laki bicara keras, lalu ada bunyi barang jatuh. Setelah itu, sepi," ujar Dian, karyawan administrasi yang ruangannya hanya dipisahkan satu dinding dari kantor Bu Ratna. Bahkan satpam yang bertugas malam itu, Pak Suryana, mengaku melihat mobil Bu Ratna keluar dari pabrik sekitar pukul 10 malam, tapi tak melihat siapapun di dalam selain dirinya. Kecurigaan pun semakin kuat. Polisi akhirnya memanggil Bu Ratna untuk dimintai keterangan resmi. Di hadapan penyidik, wanita itu tampak berusaha tegar, tapi tangan dan suaranya bergetar. "Saya tidak tahu apa-apa. Reno itu anak baik." "Saya juga kaget," ujarnya lirih. Namun ketika penyidik menunjukkan bukti rekaman CCTV dan laporan forensik sementara, wajah Bu Ratna memucat. Pandangannya kosong, dan air mata mulai menetes tanpa ia sadari. Ia menunduk lama, lalu hanya berucap pelan, Saya tidak bermaksud sejauh itu." Dari hasil autopsi, polisi menyimpulkan bahwa Reno meninggal karena luka benturan benda tumpul di bagian kepala. Tidak ada tanda-tanda perlawanan hebat, namun terdapat bekas ikatan di tangan dan pergelangan. Artinya, korban sempat dilumpuhkan sebelum akhirnya tak bernyawa. Luka di kepala juga sesuai dengan benda berat yang ditemukan di ruang Bu Ratna, sebuah batang besi pemukul cetakan yang biasa digunakan untuk produksi logam kecil. Berita ini menyebar cepat. Media lokal mulai menayangkan kabar tragedi pabrik Bandung dengan judul mencolok. Wartawan berkumpul di depan gerbang, kamera bergantian merekam setiap pergerakan polisi. Di tengah kepungan wartawan, mobil hitam yang membawa Bu Ratna keluar dari pabrik menjadi pusat perhatian. Wajahnya tertunduk dalam, rambutnya menutupi sebagian wajah. Ia dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lanjutan,
sementara pabrik itu ditutup sementara untuk penyelidikan. Malamnya, berita ini mendominasi layar televisi dan media sosial. Warganet mulai berdebat tentang motif di balik kasus itu. Ada yang menuduh Bu Ratna melindungi rahasia besar perusahaan, ada pula yang beranggapan Reno mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak ia lihat. Tapi satu hal yang disepakati semua orang, tidak ada satupun yang menyangka, wanita tegas yang selama ini dikenal sukses dan dihormati di kalangan pengusaha Bandung, kini berdiri di bawah bayang-bayang hukum, dicurigai telah mengakhiri hidup karyawannya sendiri. Sementara itu, di ruang tahanan sementara, Bu Ratna duduk termenung. Matanya kosong menatap lantai, tangannya saling menggenggam erat seolah berusaha menahan gemetar. Di meja penyidik, tumpukan berkas sudah menunggu, lengkap dengan bukti fisik dan keterangan saksi. Malam itu, salah satu penyidik mendekat dan berkata pelan, "Kalau memang ibu tidak sengaja, katakan yang sebenarnya. Kebenaran akan lebih ringan daripada penyesalan." Bu Ratna mengangkat wajahnya perlahan. Air mata kembali mengalir. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata lirih, hampir tak terdengar, "Saya hanya ingin dia diam, tapi saya kehilangan kendali." Kalimat itu menjadi awal dari pengakuan panjang yang akan membuka seluruh rahasia gelap di balik dinding pabrik itu. Sebuah pengakuan yang akan membuat seluruh kota Bandung terdiam. Pengakuan Bu Ratna malam itu menjadi titik balik penyelidikan. Dengan suara bergetar, ia akhirnya menceritakan seluruh kejadian yang berujung pada hilangnya nyawa Reno. Semua berawal dari laporan keuangan, katanya lirih di hadapan penyidik. Reno, yang dipercaya sebagai staf administrasi sekaligus pengawas stok bahan baku, menemukan adanya ketidaksesuaian dalam catatan pembelian logam dan jumlah yang dikirim ke pelanggan. Angka-angka itu tidak cocok, dan ketika ia menelusuri lebih dalam, ia menemukan bukti bahwa sebagian bahan produksi dialihkan untuk dijual secara pribadi atas nama perusahaan. Semua mengarah pada satu orang, Bu Ratna sendiri. Reno sempat mencoba bicara baik-baik. Ia datang ke ruang kerja Bu Ratna sore hari sebelum kejadian, membawa berkas yang mencurigakan dan menyarankan agar semuanya diselesaikan secara jujur. Tapi bukannya mendengarkan, Bu Ratna tersinggung. "Kamu menuduh saya menipu?" katanya dengan nada tinggi. Reno mencoba menjelaskan, tapi suasana berubah panas. Amarah dan ketakutan bercampur dalam diri Bu Ratna. Ia tahu jika kecurangan itu terbongkar, nama baiknya akan hancur, pabrik bisa ditutup, dan reputasinya yang ia bangun selama bertahun-tahun akan lenyap seketika. Malam itu, setelah semua karyawan pulang, Reno masih berada di pabrik untuk menyusun laporan tambahan. Ia berencana menyerahkan berkas itu ke pihak berwenang keesokan paginya. Tapi Bu Ratna sudah lebih dulu datang. Dalam penyidikan, ia mengaku tidak berniat menyakiti Reno. "Saya hanya ingin menghentikannya. Saya minta dia jangan lapor dulu," ucapnya dengan wajah penuh penyesalan. Tapi pertengkaran kembali terjadi. Reno menolak dan berkata tegas bahwa ia tak bisa menutup mata. "Kalau saya diam, saya ikut bersalah, Bu," katanya waktu itu. Kalimat itu menjadi pemicu. Dalam kondisi emosi dan panik, Bu Ratna mengambil batang besi yang biasa digunakan untuk menekan cetakan dan memukulkannya ke arah meja, tapi Reno berusaha menahan. Dari sanalah perkelahian singkat terjadi. Hingga satu hentakan keras di kepala membuat Reno terjatuh dan tak bergerak. Butuh waktu beberapa detik sebelum Bu Ratna sadar apa yang telah ia lakukan. Ia mengguncang tubuh Reno berkali-kali, tapi tidak ada reaksi. Napasnya tersengal, pikirannya kacau. "Saya panik, saya tidak tahu harus apa," katanya di hadapan penyidik sambil menunduk dalam. Dalam kepanikan itulah, ia menarik tubuh Reno dengan kain terpal ke ruangan belakang. Ia berusaha membersihkan bercak darah dengan kain basah, tapi bekasnya tetap tertinggal. Ia menutupinya dengan karpet, lalu malam itu, seorang diri, menyeret tubuh Reno ke area belakang pabrik menggunakan troli. Di sana, ia memasukkan tubuh itu ke dalam plastik hitam besar dan mengikatnya dengan tali tambang.
Ia berharap hujan malam itu akan menghapus semua jejak. Namun tak ada rahasia yang abadi. Ketika polisi menemukan karung itu, semua usaha menutupi kesalahan lenyap begitu saja. Motif yang terungkap membuat banyak orang terkejut. Seorang wanita yang selama ini dianggap kuat dan sukses ternyata menyimpan ketakutan besar akan kehancuran reputasi dan bisnisnya. Dalam tekanan ekonomi dan ambisi mempertahankan nama baik, ia kehilangan akal sehat. Satu keputusan buruk di saat emosi menguasai akhirnya menghancurkan segalanya. Bisnis, kebebasan, dan hidupnya sendiri. Sementara itu, keluarga Reno hanya bisa menatap kosong saat polisi membawa berkas terakhir hasil penyidikan. Dia cuma ingin jujur, ujar sang istri dengan suara lirih di depan wartawan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tidak menyangka kejujuran suaminya justru menjadi alasan kepergiannya untuk selamanya. Berita tentang motif ini membuat masyarakat geger. Banyak yang menilai tragedi ini bukan hanya soal pembunuhan, tapi juga cermin dari keserakahan dan tekanan hidup yang sering membuat orang kehilangan arah. Seorang pengusaha yang dulu dipuja karena keberhasilannya, kini dikenal karena satu kesalahan fatal yang ia lakukan dalam ketakutan. Dan di ruang tahanan, Bu Ratna hanya bisa menatap langit-langit yang dingin. Dalam kesunyian malam, ia berbisik lirih kepada dirinya sendiri, "Andai waktu bisa diulang, aku akan biarkan dia melapor." Tapi waktu tidak pernah berputar mundur. Kesalahan yang sudah terjadi kini menjadi beban yang akan ia pikul seumur hidup. Hari-hari di ruang tahanan menjadi waktu terpanjang dalam hidup Bu Ratna. Setiap malam, ia duduk memeluk lutut di sudut ruangan sempit itu, menatap kosong ke tembok yang lembab. Suara rantai besi, langkah petugas yang lewat, dan dengungan lampu neon di langit-langit menjadi satu-satunya teman dalam kesepian. Ia sudah tidak menangis lagi. Air matanya seolah habis bersama pengakuannya di ruang penyidikan 2 hari lalu. Tapi di dalam hatinya, ada sesuatu yang jauh lebih berat daripada rasa takut, yaitu penyesalan. Di hadapan penyidik, Bu Ratna kembali mengulang ceritanya dengan lebih tenang. Ia menceritakan semua, dari awal sampai akhir, tanpa ada yang ditutupi. "Saya tidak pernah bermaksud membunuh Reno. Dia anak baik, jujur, dan sangat saya percayai. Tapi saya salah besar. Saya lebih takut kehilangan nama baik daripada kehilangan hati nurani." Kalimat itu membuat ruangan sunyi sejenak. Bahkan penyidik yang mencatat pun berhenti menulis, menatap wanita yang kini tampak rapuh itu dengan tatapan iba. Selama pemeriksaan, polisi juga menemukan catatan-catatan pribadi milik Bu Ratna di dalam laptopnya. Di dalamnya, terdapat catatan harian yang ia tulis beberapa minggu sebelum kejadian. Salah satunya berbunyi, "Aku lelah berpura-pura kuat. Hutang perusahaan terus menekan, tapi aku tak ingin karyawan tahu. Mereka percaya aku pemimpin yang hebat, padahal aku hanya menutupi luka." Dari catatan itu, polisi menyimpulkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu faktor yang memperburuk keadaan mental Bu Ratna sebelum tragedi terjadi. Ketika pengacara datang menemuinya untuk mempersiapkan sidang, Bu Ratna hanya berkata pelan, "Saya tidak ingin membela diri. Saya hanya ingin minta maaf." Ia bahkan meminta agar diberi kesempatan bertemu keluarga korban untuk menyampaikan penyesalan secara langsung. Namun pihak keluarga Reno menolak. "Tidak ada kata maaf untuk nyawa yang hilang," kata istri Reno saat diwawancarai media. Suaranya bergetar, tapi tegas. Hari demi hari berlalu, dan di luar sana, publik masih terus memperbincangkan kasus ini. Media menulisnya dengan berbagai judul, keserakahan yang berujung tragedi, pemilik pabrik tega habisi karyawan jujur, hingga kisah gelap wanita sukses dari Bandung. Sementara di dalam sel, Bu Ratna perlahan kehilangan berat badan. Nafsu makannya menurun, suaranya semakin pelan, dan setiap kali petugas datang mengantarkan makanan, ia hanya berkata, "Terima kasih." Suatu malam, ia menerima kunjungan dari adik laki-lakinya yang datang dari luar kota. Pria itu menatapnya lama dari balik kaca ruang tahanan. "Kenapa, Ratna?
Tanyanya lirih, hampir tak sanggup berbicara. Bu Ratna menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Aku tidak tahu, Dik. Semua karena aku takut. Aku pikir kalau kebenaran terbongkar, aku akan hancur. Tapi ternyata, aku hancur karena berusaha menutupinya. Kalimat itu menjadi percakapan terakhir mereka malam itu. Di luar tembok tahanan, para karyawan pabrik mengadakan doa bersama di depan lokasi kejadian. Lilin-lilin kecil dinyalakan di dekat gerbang, disertai bunga-bunga yang diletakkan di bawah papan nama pabrik yang kini sudah usang. Beberapa orang masih tidak percaya bahwa wanita yang selama ini mereka hormati bisa melakukan perbuatan sekeji itu. Tapi sebagian lainnya berbisik, mungkin dia memang tersesat karena tekanan. Sementara itu, di dalam selnya, Bu Ratna berlutut di lantai dingin, menatap ke arah jendela kecil di atas dinding. Sinar matahari sore menembus jeruji besi dan mengenai wajahnya. Ia memejamkan mata, berbisik pelan, "Ya Tuhan, jika ini jalan untuk menebus kesalahanku, aku akan jalani. Asal Kau ampuni aku." Suara azan maghrib terdengar samar dari kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Bu Ratna menunduk bukan karena takut, tapi karena benar-benar menyesal. Ia tahu, apapun hasil pengadilan nanti, tak akan pernah bisa menghapus dosa yang telah ia perbuat. Namun di dalam hatinya, ada satu harapan kecil. Semoga kejujurannya di akhir bisa menjadi permintaan maaf yang didengar oleh langit, jikapun manusia tak ingin memaafkannya. Hari sidang itu akhirnya tiba. Ruang Pengadilan Negeri Bandung dipenuhi puluhan wartawan, pengacara, dan warga yang penasaran ingin melihat langsung sosok Bu Ratna, wanita yang pernah begitu disegani, kini duduk di kursi pesakitan dengan wajah tertunduk. Di sebelahnya, seorang pengacara muda berusaha menenangkannya, namun tatapan Bu Ratna kosong, seperti wanita yang sudah menyerahkan seluruh harapan. Suasana ruang sidang begitu hening hingga detak jarum jam pun terasa jelas. Di barisan kursi belakang, keluarga Reno duduk dengan wajah tegas, memegang foto almarhum yang kini hanya tinggal kenangan. Ketika majelis hakim membuka sidang, semua mata tertuju pada Bu Ratna. Jaksa mulai membacakan dakwaan dengan suara lantang, menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi secara rinci, dari pertengkaran, benturan, hingga upaya menutupi jasad korban dengan plastik hitam. Setiap kalimat terasa seperti pisau yang menggores nurani. Bu Ratna menunduk semakin dalam. Ia tidak berusaha menyangkal apapun. Bahkan ketika hakim bertanya, "Apakah benar Anda melakukan perbuatan tersebut?" Ia hanya menjawab pelan, "Benar, Yang Mulia. Saya khilaf." Saksi-saksi mulai dipanggil satu persatu. Dian, rekan kerja korban, menangis saat memberi kesaksian. "Reno orangnya jujur, Pak Hakim. Dia sering bilang kalau kejujuran itu satu-satunya harta orang kecil. Tapi lihatlah, justru kejujuran itu yang merenggut nyawanya." Suaranya pecah di tengah isak tangis. Beberapa hadirin pun ikut terdiam, sebagian menunduk menahan air mata. Sementara itu, di sisi lain, adik Bu Ratna hanya bisa menggenggam tangan, berharap kakaknya bisa kuat melewati hari yang kelam itu. Ketika tiba giliran Bu Ratna berbicara, ruang sidang kembali sunyi. Ia berdiri perlahan, mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Suaranya gemetar tapi jelas. "Saya tidak punya alasan yang bisa membenarkan perbuatan saya. Saya hanya ingin meminta maaf kepada keluarga Reno, kepada semua karyawan, dan kepada diri saya sendiri. Saya salah besar karena menukar kejujuran dengan ketakutan. Saya membiarkan keserakahan menguasai saya. Dan hari ini, saya menerima semua akibatnya." Ucapannya membuat ruang sidang kembali hening. Hakim yang memimpin sidang pun terlihat menatapnya lama sebelum kembali melanjutkan persidangan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan saksi, majelis hakim menjatuhkan vonis 17 tahun penjara kepada Bu Ratna. Tidak ada teriakan, tidak ada protes. Hanya keheningan panjang. Bu Ratna menunduk, lalu menitikkan air mata untuk pertama kalinya di depan umum.
Di bangku belakang, istri Reno menatapnya tanpa berkata apa-apa. Air matanya mengalir, tapi bukan karena iba, melainkan karena luka yang tidak akan pernah sembuh. Usai sidang, ketika ia digiring keluar oleh petugas, langkah Bu Ratna terasa berat. Di luar gedung pengadilan, ratusan warga dan wartawan menunggu. Kilatan kamera menyala-nyala, suara tanya bertubi-tubi menghujani, tapi ia tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya sempat berhenti sejenak di tangga, menatap ke langit Bandung yang mendung, lalu berkata pelan, "Semoga semua ini jadi pelajaran untuk siapapun. Jangan biarkan rasa takut membuat kita kehilangan kemanusiaan." Pabrik yang dulu berdiri megah di pinggiran kota kini tutup permanen. Plang nama perusahaan dicopot, dan gedung itu dibiarkan kosong, menjadi saksi bisu tragedi yang tak terlupakan. Di dinding gudang belakang, seseorang menulis dengan cat putih, "Kejujuran tak boleh mati di tempat ini." Tulisan itu kemudian viral di media sosial, menjadi simbol moral dari kasus yang sempat mengguncang kota Bandung. Beberapa bulan setelah vonis, di dalam selnya yang sempit, Bu Ratna mulai menulis surat. Surat panjang yang ia tujukan kepada keluarga Reno. Dalam surat itu, ia menulis, "Saya tahu maaf tak akan menghidupkan kembali seseorang yang telah pergi. Tapi saya ingin kalian tahu, setiap malam saya berdoa agar arwahnya tenang, dan semoga saya diberi kekuatan untuk menebus dosa ini dengan kebaikan sekecil apapun." Surat itu tak pernah dibalas, tapi disimpan oleh istri Reno di antara kenangan masa lalu, sebagai bukti bahwa meski keadilan telah ditegakkan, luka tetap meninggalkan jejak. Dan begitulah akhir kisah yang mengguncang kota Bandung, kisah tentang seorang wanita yang tenggelam dalam keserakahan, dan seorang pria jujur yang kehilangan nyawanya demi kebenaran. Sebuah kisah nyata yang mengingatkan kita, bahwa kekuasaan dan ketakutan bisa membuat manusia lupa pada nurani. Tapi pada akhirnya, keadilan selalu menemukan jalannya, meski datang terlambat.